Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Mirati Amri, NIM 1911000003 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 Institut Agama Islam Negeri IAIN Baru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan meskipun secara online. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas tentang perpustakaan. Tujuan video ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar PAI dengan dosen pemampu Bapak Dr. Usman SAG MA. Baiklah, marilah kita masuk ke materi yang pertama. Definisi perpustakaan. Pengertian perpustakaan berasal dari kata library dalam bahasa Inggris yang artinya perpustakaan, yang berasal dari kata dasar libri yang artinya pustaka, buku atau kitab. Pengertian perpustakaan terus mengalami perkembangan bentuk dan jenis koleksinya. Perubahan perpustakaan tersebut sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi. Perubahan perpustakaan muncul pada istilah bahas pustaka, pustakawan, pustakawanan, dan kepustakaan serta ilmu pengetahuan. Perpustakaan secara sederhana didefinisikan oleh sebagian masyarakat sebagai tempat penyimpanan koleksi khususnya yang berbentuk cetak. Hal tersebut tentu memiliki dasar pemikiran, yakni perpustakaan merupakan sebuah istilah yang diserap dari bahasa asing dengan kata dasar pustaka. Kemajuan ilmu pengetahuan juga ikut mendorong peningkatan persepsi masyarakat tentang perpustakaan. Kini istilah terbatas tentang sebuah tempat penyimpanan dokumen atau koleksi mulai bergeser dengan berkembangnya persepsi masyarakat tersebut yang lebih mengarah ke pemikiran tentang sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang manajemen informasi. Perpustakaan selanjutnya lebih dimaknai sebagai sebuah tempat yang memiliki sistem manajemen dan tata kelola informasi. Perpustakaan pun selanjutnya lebih dipersepsikan sebagai sebuah tempat yang menyimpan koleksi baik tercetak maupun non tercetak, disimpan dan disusun berdasarkan sistem tertentu yang bertujuan agar dapat dengan mudah ditelusuri dalam sebuah sistem temu kembali informasi. Perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis koleksi. Pengolahan dan pengelolaan tersebut mencakup seluruh unsur yang berhubungan dengan sistem temu informasi. Perpustakaan bukan lagi sebuah gedung atau objek keepers, melainkan sudah menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan. Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang di dalamnya ada organisasi, sebab tanpa organisasi ini perpustakaan tidak beda dengan individunya. Artinya, perpustakaan merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu untuk saling bekerja sama atau terorganisasi. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang perpustakaan jamur. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jamur merupakan sejenis tumbuhan yang berbentuk mikro tetapi sangat membahayakan bagi kehidupan manusia apabila tidak segera dicegah dan ditangani perkembangbiakannya. Koleksi perpustakaan yang notabene-nya terbuat dari bahan kertas yang mengandung zat selulosa sangat mudah diserang jamur apabila terkontaminasi dengan zat-zat lain, dan sangat cepat pertumbuhannya apabila berada di area wilayah yang lembab serta sejuk. Bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap koleksi, juga kesehatan para pustakawan dan pemustaka yang berada di lingkungan koleksi perpustakaan yang banyak mengandung jamur, sangat beragam permasalahan yang ada di dalamnya. Selain jamur, ada juga debu buku yang terdapat dalam koleksi bahan perpustakaan yang juga patut menjadi perhatian bagi kita semua, bahwasanya dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang dokter dari Amerika terhadap pustakawan di perpustakaan umum, ditemukan berbagai macam penyakit timbul pada tubuh manusia berkaitan dengan masalah penyakit pernafasan dan
dan juga kulit sebagai akibat dari menghirup udara yang terkontaminasi dengan debu yang ada di ruang perpustakaan. Demikian juga dengan bahan pembasmi serangga dan jamur yang memiliki risiko besar pada kesehatan bagi fumigator maupun orang yang menanganinya. Ada cara menghilangkannya, penanganan dan perencanaan pencegahan yang praktis untuk menghilangkan jamur dan debu tersebut dengan metode dan cara tertentu yang mana sebaiknya penggunaan metode kimia fumigasi memerlukan seseorang yang ahli. Untuk itu, pengawasan secara terus-menerus perlu dilakukan untuk menjamin keamanan yang dapat merusak atau menghilangkan nilai informasi bahan pustaka, juga menghindari penyakit yang mengganggu kesehatan para pustakawan dan juga pemustaka pada umumnya. Disebutkan dalam Depdikbud tahun 2003 tentang pengertian penggunaan ialah proses cara menggunakan. Jadi, penggunaan perpustakaan yang dimaksud di sini ialah proses cara menggunakan perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat edukasi, informatif, rekreasi, riset, di mana perpustakaan umum dapat menjadi tempat bagi semua kalangan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam cara penggunaan perpustakaan ialah memahami kepribadian, baik itu kepribadian diri sendiri ataupun kepribadian para pengguna perpustakaan. Saat kita melayani orang lain, kita bukan lagi berada di dunia ketika kita sendiri, tetapi di dunia yang sesungguhnya. Kita harus dapat bekerja secara profesional. Dengan kata lain, kita harus membuang sifat egois yang ada dalam diri kita selaku sebagai pustakawan. Sebab dalam dunia pelayanan, seorang pustakawan harus mengembangkan kepribadiannya secara optimal agar dapat mempengaruhi pengguna atau orang lain untuk menggunakan jasa yang dimiliki oleh perpustakaan yang terkait. Menurut Septiantono, ada berbagai sifat dan karakter pengguna yang perlu dipahami agar pustakawan dapat menghadapinya dengan baik. Berikut ini beberapa karakter dan cara menghadapi pengguna. Yang pertama yaitu pendiam, dapat dihadapi dengan penyambutan secara ramah untuk menarik perhatiannya. Yang kedua, tidak sabar, dapat mengemukakan bantuan kita secara maksimal dan secepat mungkin. Yang ketiga, banyak bicara dengan menawarkan bantuan dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang ditawarkan dengan penjelasannya. Yang keempat, yaitu banyak permintaan, dengarkan dan segera penuhi permintaannya serta minta maaf dan berikan alternatif lain apabila permintaannya tidak tersedia. Selanjutnya yaitu peragu, dengan memberi kepercayaan, tenang dan tidak memberikan banyak pilihan namun mengikuti seleranya. Selanjutnya yaitu senang membantah, harus dihadapi dengan tenang dan jangan pernah terpancing untuk berdebat dengan mereka. Selanjutnya yaitu lugu, dihadapi dengan menerima apa adanya, menanyakan keperluannya dan melayani berdasarkan permintaannya. Selanjutnya yaitu sikap mental, dihadapi dengan membiarkannya memilih yang dia kehendaki tanpa banyak bertanya, memuji pemakai dan ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Yang selanjutnya yaitu yang curiga, dihadapi dengan memberikan jaminan yang baik dan jangan tunjukkan sikap seolah-olah petugas lebih unggul. Dan yang terakhir yaitu yang sombong, dihadapi dengan tenang, sabar menghadapi sikapnya dan tidak terlalu serius, serta berikan pesan bahwa pengguna tersebut perlu dihormati. Materi selanjutnya yaitu perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Merrill dan Roth dalam Mudofir pada tahun 1927 menyebutkan pusat sumber belajar itu adalah an organized activity consisting of the lecture, staff and equipment housed in one or more specialist facilities for production, procurement and presentation of instructional materials, provision of development and planning service related to the curriculum and teaching on a general university campus. PSB adalah suatu aktivitas yang terorganisir yang terdiri dari seorang direktur, staf, dan peralatan yang digunakan dalam pengajaran dengan berhubungan kurikulum atau lebih fasilitas khusus untuk menghasilkan, memperoleh, dan menyajikan bahan-bahan pengajaran dan pengawasan layanan pengembangan dan perencanaan yang berhubungan dengan kurikulum dan pengajaran pada sebuah kampus universitas. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya PSB Learning Resource Center merupakan suatu tempat belajar yang memiliki berbagai sumber belajar di dalamnya. Karena itu, keberadaannya akan menjadi lebih utama pada suatu
memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan penguasaan akan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Pusat sumber belajar penelitian masyarakat yaitu fungsi perpustakaan sebagai tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan luas. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwasanya perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang ayat. Dalam ayat lain pun dijelaskan bahwasanya perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumber belajar dapat berasal dari berbagai bentuk, misalnya orang juga dapat menjadi sumber belajar, yakni ketika staf pengajar menyediakan diri sebagai manusia sumber yang dapat tersedia setiap saat sehingga dapat memecahkan berbagai kesulitan siswa secara individual. Begitupun juga tempat tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Contohnya adalah perpustakaan yang bisa digunakan. Materi yang terakhir yaitu perpustakaan pusat informasi. Fungsi informasi yaitu fungsi perpustakaan yang memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pemustaka tentang sesuatu hal yang diperlukan. Pada fungsi ini, anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat meminta atau menanyakannya ke perpustakaan, terutama mengenai substansi informasi yang dikelolanya. Informasi yang dikelola berupa informasi ilmiah atau informasi lainnya yang dianggap wajar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Karena perkembangan pemikiran dan kebutuhan, fungsi informasi ini lebih ditekankan kepada pemberdayaannya. Dengan demikian, diharapkan pemustaka ini mampu mengoptimalkan informasi yang didapat dari perpustakaan menjadi informasi baru yang dapat diakses oleh pemustaka lainnya. Perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi menjadi tulang punggung gerak majunya suatu institusi, terutama institusi pendidikan, di mana tuntutan untuk adaptasi terhadap perkembangan informasi sangatlah tinggi. Hal ini dikarenakan pengguna atau user dominan dari kalangan akademisi dan kebutuhannya akan informasi begitu kuat, sehingga mau tidak mau perpustakaan harus pula berpikir untuk berupaya mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhan pengguna atau user. Perpustakaan telah menemukan jati dirinya sebagai tempat perubahan atau agent of change, tempat di mana berbagai informasi disimpan dan tempat di mana embrio intelektual diciptakan. Betapa tidak, dulu perpustakaan hanya dianggap sebagai tempat buku saja, tapi kini berkembang menjadi pusat sumber daya informasi. Artinya, perpustakaan tidak lagi sebagai penyimpanan buku semata, melainkan menjadi tempat di mana pengguna atau user mampu menciptakan lagi sesuatu yang mampu dibaca dan digunakan oleh orang lain. Pusat Sumber Daya Informasi atau SLD yaitu fungsi perpustakaan yang menggali dan mengelola informasi yang dapat menjadi bahan bagi pemustaka untuk menghasilkan karya baru yang dapat diakses oleh pemustaka lainnya sebagai informasi yang baru. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 bahwa koleksi perpustakaan diseleksi, dilayangkan, disimpan dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka